Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, aku Cun di sini dan kali ini aku berada di Dusun Banjaranyar, Desa Lopang ya. Ini sekitaran daerah Tikung ya teman-teman. Nah, di sini aku mau servis mobil, tapi khusus yang bagian AC ya teman-teman. Jadi kemarin itu dirasa mobil jadi terasa nggak enak karena AC-nya nggak adem. Intinya itu bagaimana sih solusi untuk mengatasi masalah AC atau AC mobil yang nggak adem atau nggak dingin ya. Kemudian ini di bengkel Berkah Abadi ya teman-teman, tepatnya ya di desa tadi. Jadi kalau teman-teman mau datang ke sini bisa cek di Maps atau teman-teman bisa langsung masuk ke gapura itu kemudian lurus terus. Nanti ada kok bengkel di sebelah kanan jalan ya teman-teman. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu teman-teman tahu pada saat mengalami masalah seperti saya, yaitu permasalahan di AC tidak dingin adalah kita nggak bisa curiga satu faktor ya. Ini bisa banyak faktor. Jadi kalau urusannya sudah AC itu memang nggak bisa dibilang satu faktor atau dicurigai entah itu freonnya kah atau evapnya kah atau yang lain yang sehubungan dengan AC. Jadi nggak bisa satu tujuan. Biasanya harus dicek secara keseluruhan ya teman-teman. Nah kemudian saat ini adalah proses untuk pengecekan dari mulai awal bagaimana kondisi baik itu freon dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa menemukan mana part-part atau alat-alat yang tidak stabil atau bisa dikatakan bermasalah ya. Jadi kalau soal AC ngeceknya memang nggak bisa instan atau nggak bisa langsung to the point ya. Memang prosesnya seperti itu. Walaupun kita paksa kayak gimana pun, kalau urusannya sudah AC, memang nggak bisa untuk langsung divonis di tempat itu ya teman-teman. Oke. Kemudian setelah dicek, di sini kita semua atau montirnya itu mendapati bagian-bagian yang perlu dicek itu memang masih normal ya. Saya minta maaf ya teman-teman kalau dalam ucapan saya tidak menjelaskan banyaknya alat karena memang saya tidak terlalu paham soal ini. Namun seenggaknya saya tahu nanti mana yang rusak, jadi bisa buat pedoman lah untuk teman-teman nanti mengecek bagaimana kondisi atau dimulai dari mana cara ngecek AC yang nggak dingin. Nah ini dicek, ternyata di bagian ini juga sepertinya ada masalah. Pada awalnya saya mengira bahwasanya ini bocor. Pada awalnya sih. Atau freonnya bocor. Pada awalnya. Ternyata enggak ya teman-teman. Ternyata nah di bagian ini itu ada dryer. Atau sejenis tabung yang digunakan untuk mengalirkan atau memompa. Sehingga bisa melancarkan angin yang dingin. Bahasanya mungkin begitu ya teman-teman. Kemudian karena didapati di sini itu berembun, jadi bisa dipastikan bahwasanya tabungnya ini buntu. Nah, kebanyakan teman-teman atau sahabat otomotif biasanya memvonis evapnya atau memvonis freonnya bocor. Evapnya kotor atau freonnya bocor ya, dan ternyata ini tidak terjadi di mobil saya. So, saya langsung mau cek atau montirnya langsung cek di bagian mana yang kira-kira bermasalah ya teman-teman. Dan bisa dipastikan ini adalah dryernya yang bermasalah. Jadi kalau teman-teman nanti mau lihat bagaimana si dryer itu, terus tonton videonya ya. Dan mohon maaf tetap saya isi ucapan-ucapan supaya tidak membosankan ya teman-teman. Oke lanjut. Nah, kemudian hal kedua adalah setelah kita cek di bagian dryernya, sebelum kita bongkar, kita akan cek juga di bagian evapnya ya. Apakah evapnya kotor atau memang sudah waktunya untuk evapnya dibongkar ya. Kalau sudah bongkar evap ini, waduh ini bisa makan waktu lama ya teman-teman. Karena kalau bongkar bagian bawah ini bisa lama banget ya. Jadi kalau sampai ada masalah yang berhubungan dengan evap, wah
Udah deh, siap-siap aja. Di samping keluar uang yang banyak, bisa dipastiin ini bongkarnya butuh waktu lama ya. Nah, ini nanti kita mau pastiin dulu mana yang harus diservis atau diutamakan ya. Karena menurut abang montirnya itu kita curiganya ada dua masalah. Yang pertama yaitu di dryer R3-nya dan yang kedua adalah di evap ya teman. Evap, namanya itu evap gitu. Nyebutnya evap sih. Aku sih jujur kurang paham sih. Evap, dan dicek dengan kamera itu memang evapnya kotor banget. Jadi kalau mau normal 100%, maka saya harus ganti dryer AC-nya, kemudian saya harus bersihkan evapnya. Nah, ini saya nanti pilih jalan yang tipis aja ya, biar nggak terlalu lama untuk bongkar keseluruhannya. Nanti mobilnya bisa nginep kalau seperti ini ya. Jadi saya nanti ambil tindakan untuk pertamanya ganti dryer AC-nya dulu. Baru setelah itu kita cek lah di dinginnya seperti apa dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, ini adalah proses melepas untuk dryernya ya. Jadi dryernya itu ada pada bagian depan. Lalu kita langsung cek aja dengan ditiup ya teman-teman. Ini ditiup oleh abang montirnya. Itu kalau dia nanti ditiup jalannya normal, bermakna ini nggak rusak ya. Tapi kalau buntu, bermakna inilah yang menjadikan AC jadi nggak dingin ya. Nah, oke. Jadi abang montirnya ini jelasin, ini nggak bisa ditiup, dia buntu, nggak bisa keluar ya. Oke, jadi sangat alot ya bilangnya ya, sehingga ketika mau memompa itu dinginnya jadi nggak keluar. Makanya kita akan ganti untuk dryernya, dryer ya teman-teman. Nah, ada hal-hal yang perlu teman-teman tahu adalah kalau misalkan di bengkelnya abang ini itu memang tidak ada stok. Jadi kita beli di luar dan ternyata kita belinya keliru ya teman-teman. Hampir mirip, hampir mirip, tapi ternyata tetap keliru. Jadi kalau teman-teman beli yang untuk dryer ACR3 ini, pastikan yang sama persis lah. Lebih baik harga sedikit mahal, yang penting kualitasnya juga bagus dan bodinya juga sama. Begitu juga dengan skru dan lain sebagainya ya teman-teman. Saya salah ketika membeli ini ya. Dan untuk yang ini itu harganya adalah 170.000. Ada sih yang jual 150, ada juga yang jual 175.000, dan saya kebetulan memilih yang 170.000. Jadi ini kita mengalami kesalahan ya teman-teman. Jadi kita balik lagi ke tokonya dan udah ada perjanjian kalau salah dikembalikan. Kemudian kita dapat yang merek Stal. Ini beli di tempat lain dan alhamdulillah ini sama ya. Jadi ini yang harganya 170.000 sekitaran itulah. Harganya sih murah tapi ternyata manfaatnya mahal ya. Karena tanpa ini AC gak bisa dingin ya teman-teman. Cukup panas sekali di dalam mobil dan terasa sangat tidak nyaman sekali. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat kan kondisinya sama semuanya. Kemudian bagian lubangnya juga sama, yang diutamakan juga di skrunya juga sama ya. Nah, oke, lanjut kita proses pemasangannya ya setelah ini ya. Kemudian yang kedua adalah di sini karena saya tidak mau membongkar evap untuk membersihkannya, maka saya menggunakan AC cleaner. Sebenarnya ini memang tidak maksimal, tapi ini bisa digunakan untuk ya seenggak-enggaknya tidak terlalu kotor lah di bagian evapnya. Jadi ini dibersihkan, saya habis 2 botol ini ya teman-teman untuk bersihkan ini. Jadi ketika kita semprotkan ini ke bagian evapnya, baru setelah itu nanti kita akan pasang untuk dryernya, sehingga ini nanti ada proses untuk melumer bagian kotoran atau gel-gel yang ada di dalam evap ya teman-teman.
Nah, di sini perlu teman-teman tahu untuk memasang dryer R3 ini harus hati-hati ya, karena memang bagian atau tabungnya itu memang berada pada bagian depan, namun sangat mepet sekali dengan part-part yang lain ya. Jadi masangnya itu harus pas dan sesuai ya. Oke, kalau dirasa sudah pas, barulah nanti kita pasang skru dan lain sebagainya. Ini perlu hati-hati ya teman-teman kalau pasang yang untuk dryer ini ya, karena kadang tangan kalau agak besar itu sulit masuknya nanti teman-teman. Nah, di sini ada juga satu alat yang digunakan oleh abang montir ini untuk membersihkan evap ya. Jadi ini alat digunakan untuk menyemprot evapnya. Lah, ini alat buatan sendiri ya teman-teman. Alat ini digunakan untuk menyemprot evapnya. Ini disemprot lagi AC cleaner ya, biar lebih bersih dan nanti hasilnya bisa maksimal. Jadi ini sebenarnya ada dua masalah di mobil saya. Yang pertama adalah dryer R3-nya, kemudian yang kedua adalah evapnya teman-teman. Meskipun dryer R3-nya itu udah diganti, tapi evapnya ini sebenarnya harus kalau bisa itu dibongkar ya. Dibongkar kemudian dibersihkan. Namun setelah saya pikir-pikir, bongkar evap ini butuh waktu seharian penuh. Itu pun belum tentu selesai dan segalanya terbongkar. Ditambah lagi hanya untuk membersihkan evap saja. Jadi saya rasa mending saya pending dulu untuk pembersihan evapnya. Tapi yang dipastiin adalah AC-nya tetap bisa dingin dan saya bersihkan dulu sebisanya ya teman-teman. Kemudian di sini dicek. Dicek itu adalah kata abang montirnya ini angkanya itu harus sekitar 5 atau 6 atau sekitar itu ya teman-teman, 5 atau 6 ya. Kemudian milik saya itu nggak sampai segitu ya teman-teman, ada sekitar 8 atau 9-an lah. Tapi udah dingin kok, udah dingin dan udah saya rasa cukup. Jadi saya nggak perlu harus bongkar semuanya dan tambah biaya lagi lebih mahal pastinya ya teman-teman. Seenggak-enggaknya antara 800 sampai 1 jutaan lah untuk bongkar dan bersihkan evap saja. Masalahnya adalah ketika nanti dibongkar keseluruhan, kayaknya nggak enak lah kalau udah dibongkar semuanya ya. Kayak gimana gitu kalau barang udah bongkaran kan, aduh, mending jangan dulu lah. Kalau memang bisa, saya lebih baik tidak dulu, gitu aja intinya. Terus di sini itu saya harus rajin bersihkan lah ya, supaya nggak buntu lagi. Untuk evapnya mungkin pada saat 3 bulan atau 4 bulan atau 2 bulan nanti saya bersihkan dengan AC cleaner itu saja, atau kapan-kapan bisa dibawa ke bengkel dengan cara disemprot dengan air seperti tadi masnya nyemprot itu ya, karena biar seenggak-enggaknya gel-gelnya itu bisa turun ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk info bagaimana cara mengatasi AC tidak dingin dari R3 ini sudah jelas ya, dan semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.